melanjut dari spoiler pembahasan minggu lalu ya. Oke, saya share screen dulu biar terlihat monitor saya. Nah, oke. Wah. Oke. Nah, oke. Kita masuk ke pembahasan malam ini. Ada beberapa. Nah, ini mengingatkan kalau misalkan ada tugas bentuknya seperti ini, kertas, bentuk kertasnya seperti ini, lalu di pojok kanan atas ada nama, terus materinya apa, halaman keberapa. Kalau misalkan tugasnya ada 2 halaman ya, halaman 1 sama halaman 2 diberi keterangan. Nah, soalnya kalau halamannya ada 10 kan ya repot juga ya. Ini minggu kemarin sudah kita bahas yang mana intinya dalam menghitung di matematika yang diutamakan pertama adalah kurung, baru kali bagi, baru tambah kurang. Nah, kali bagi itu setara ya, tambah kurang juga setara, mau yang mana dulu boleh. Oke. Pangkat. Nah, selanjutnya juga teman-teman juga harus bisa memposisikan atau membuat persamaan tukar menukar ruasnya sebenarnya ya. Nah, kalau misalkan di sini waktu SMA teorinya itu kalau misalkan perkalian di kiri pindah ke kanan bagi. Kalau bagi yang ada di kanan pindah ke kiri jadi kali. Jadi seperti itu. Lanjut juga kalau misalkan tambah pindah ruas jadi kurang tambah pindah ruas jadi tambah. Nah, sebenarnya teorinya seperti apa? Nah, sebenarnya sebentar, ada yang kosong nggak? Nah, sampai sini ya. Kenapa pindah ruas itu beneran pindah? Jadi kayak gini. Yang pertama, identitas. Elemen identitas dari perkalian dan pembagian itu adalah 1. Jadi kalau misalkan segala sesuatu dikalikan 1 sama dengan A. Oke. Sehingga kalau misalkan ada misalkan ada A, B sama dengan C, pengen pindah ruas nih, B-nya ke kanan. Ini kan perkalian, pindah ke kanan, jadi bagi. Nah, kenapa? Karena kayak gini. A dikali B dikali identitasnya. Berarti biar jadi 1, identitas dari perkalian adalah 1. Nah, berarti biar sama dengan 1 ya B dibagi dia sendiri, yaitu B. Termasuk C. Nah, berarti di sini juga C-nya sama-sama dibagi B. Jadi kedua ruas dibagi B. Sehingga A dikali 1 sama dengan C per B. Atau A sama dengan C per B. Nah, kayak gitu. Jadi, singkat cerita, guru kita itu biar nggak bingung kitanya. Yaudah kalau pindah ruas kali jadi bagi pindah ruas jadi kali. Seperti itu. Nah, yang kedua, kalau misalkan tambah sama kurang, identitasnya itu 0, sehingga kalau misalkan ada angka ditambah 0 yaitu A lagi. Kalau nggak A dikurangi 0 ya A. Nah, contohnya kalau A ditambah B sama dengan C, biar B-nya pindah itu caranya gimana? Ya biar jadi identitas, biar jadi 0, berarti plus B dikurangi B. Nah, kedua ruas dikurangi B. Nah, sehingga A plus 0 sama dengan C min B, atau A sama dengan C min B. Nah, kayak gitu. Jadi seperti itu alasannya pindah ruas itu ngebalik. Begitupun bentuk yang lain ya, kombinasinya. Oke. Sehingga ketika sudah mengetahui cara itu, kita memiliki kemampuan
ketika punya persoalan di bidang kita, kita bisa menukar-nukarnya enak gitu ya, pindah-pindah ruas. Contohnya nih di sini. Wah, tuh, ini ada soal. Oh, warnanya dibedain ya. Misal cari nilai variabel E. E itu yang ini ya. Nah, salah satu caranya pengen cepet sih, kalau bisa udah cepet sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan bingung bentuknya kayak gini, saran saya itu dibuat perkalian semua. Jangan dari sini A dikali B dibagi C sama dengan D dibagi E dikali F. Nah, kan ini ada pembagian. Nah, kita pindah posisi. Yang pembagi ini pindah ke kanan, jadi kali. Ini pindah ke kiri, jadi kali karena pembagi ya. Sehingga A, B dikali E. Tadi dibagi E, sekarang dikali E ya, karena pindah ruas. Dikali E sama dengan D, F. Tadi dibagi C, pindah ruas, jadi dikali C. Oke, dikali C. Nah, kalau kayak gini kelihatannya enak. Kan kita pengen mencari nilai E-nya saja. Ya berarti E ini, sehingga AB kita singkirkan. Oh, mereka perkalian, berarti kalau pindah itu jadi bagi. Sehingga E sama dengan DFC dibagi AB. Gitu. Jadi ini juga langkah yang menurut saya trik yang penting ya. Karena biar terlihat, kalau misalkan udah mudah sih ya gampang-gampang aja, E-nya pindah ke sini, ini ke sini, ke sini, langsung kebayang, langsung tulis hasilnya seperti yang ini. Ya, oke. Ya, nggak masalah. Oke. Lanjut. Nah. Oh, ini udah tadi. Tapi ini ada aturan lain. Contoh di sini, kalau misalkan kita punya persamaan 1 per A sama dengan B per C, itu kita bisa juga menuliskan akan sama dengan A per 1 sama dengan C per B. Masa sih Pak? Yuk kita coba. 1 per A sama dengan B per C. Nah, kita yang kayak langkah trik tadi, pembagi jadi pengali deh. 1 C, kan C-nya pindah, sama dengan ini masih B, A-nya sini. A. Oke, ya udah. Perkalian 1 pindah, perkalian B pindah, sehingga C per B sama dengan A per 1. Sama enggak? Sama gitu ya. Oke. Jadi kedua ruas diputer gitu ya. Nah, di sini juga ada sama. Ini sama dengannya sejajar dengan pecahan yang di atas ya. Atau A dibagi BC gitu ya. Sengaja ini lebay. Nah, ini bisa ditulis A dikali BC ini dibalik. Tadi kan dibagi, sekarang dikali. C per B. Nah, gitu. Dan aturan-aturan lain apalagi ya. Seperti itu sih. Nanti sharing pengalaman kita mengerjakan soal ataupun permasalahan akan akan ketemu. Nah, sekarang kita ngomongin komposisi fungsi ya. Jadi sebenarnya flagship dari pertemuan ini adalah komposisi fungsi ya. Tadi itu pengantarnya. Nah, komposisi fungsi contohnya seperti ini. Misalkan GOF X sama dengan G dengan variabelnya Fx. Nah, jadi kalau yang G ini fungsi luar, jadi ke arah kanan itu semakin dalam atau fungsi dalam, sehingga bentuknya jadi gini. G di sini juga ada Fx. Nah, seperti ini. Nah, di sini contohnya
Kalau fx-nya 2x, gx-nya x kuadrat, berarti GOF G dalam kurung fx atau G dengan variabelnya si fx. Nah, fx itu siapa? 2x. Oke, berarti nanti fungsi G variabelnya itu diganti 2x. Nah, ternyata G itu variabelnya x kuadrat. Berarti x variabel. Variabelnya diganti siapa? 2x ya sekarang. Karena x-nya diganti fx itu. Fx-nya sama dengan 2x. Nah, berarti di sini 2x kuadrat atau sama dengan 4x kuadrat gitu. Nah, itu teori tentang FOG. Nah, dalam ini kan pengantar buat turunan ya. Nah, nanti di turunan itu nggak selalu cuma FOG, GOF, tapi bisa jadi ada 3 atau ada 4 bahkan selanjutnya ya, ada banyak. Contohnya di sini F bundaran G bundaran H gitu ya. Nah, tapi seperti tadi ya, semakin kiri itu semakin luar dan semakin kanan itu semakin dalam atau fungsi dalam sebenarnya. Sehingga kalau misalkan F O G O H ya udah ini akan sama dengan F dalam kurung GH ya. G H variabelnya apa? X. Nah, gini. Sehingga ini apa? G ini apa? F G ini apa gitu. Nah, kita lanjut. Pengantarnya seperti itu. Jadi nggak cuma 2 ya. Ya sebentar, ditengok ada yang mau masuk nggak? Oh nggak ada ya. Oke. Nah, kita lanjut. Di sini fungsi yang semakin dalam. Nah, kita contoh di sini. Oke, kita tulis ulang aja deh dari yang udah ada. Ini sebelah kiri, misalkan ada biar ketahuan lah, ini 3 deh misalkan. Diketahui F O G O H X itu sama dengan akar 4 dari 2x plus 1 pangkat 3. Nah, berarti cari F G-nya siapa dan H-nya siapa. Nah, kita tulis ya, berarti kalau bentuk ini F fungsinya itu G, fungsinya itu H, variabelnya X. Nah, ini sama dengan yang ini 2x plus 1 pangkat 3. Oke, berarti kita lihat ya padanannya. Ternyata ini HX sebenarnya ya. Berarti sebenarnya ini HX pangkat 3 akar 4. Oh, kelihatan nih GX-nya. Berarti si GX-nya itu siapa? Yang ini kan? Berarti H. Ya, bukan HX ya. HX itu variabel, kita tulis saja X pangkat 3. Nah, lalu si fx-nya siapa? Fx-nya ya udah, yang kurung ini adalah variabel X gantinya. Bayangkan ini kita hapus, ganti X. Berarti akar 4 dari X gitu ya. Jadi kadang harus membayangkan gitu ya. Nah, ini HX-nya sama dengan 2x plus 1. Nah, seperti itu. Ini juga sama. Nah, singkat cerita sebenarnya komposisi fungsi yang sedang dibicarakan ada berapa pattern sih. Kalau di buku-buku ini nggak ada yang bahas ini sebenarnya ya. Ini biar gampang kita bahas lah. Jadi ada beberapa bentuk sebenarnya di sini. Kalau saya rangkum sih ada 4 ya. Yang pertama pangkat. Contohnya ini misalkan GOFX 2x plus 3 pangkat 5. Ya udah ketahuan bahwa yang ini fungsi dalam, fungsi luarnya
sesuatu pangkat 5, atau sesuatunya itu variabel kita ganti x lah, x pangkat 5. Nah, sehingga fungsi dalamnya itu fx 2x plus 3, fungsi luarnya itu 5x. Nah, itu bentuk pangkat. Yang selanjutnya bentuk akar seperti yang tadi. Jadi fungsi dalamnya itu yang di dalam akarnya ini. Nah, fungsi luarnya itu si akar 5, sehingga 4x itu fungsi dalam. Oke, berarti fx fungsi luarnya sesuatu akar 5 gitu ya. Ya udah, ini x akar 5 gitu. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya kali dan bagi. Coba kalau misalkan ada contoh soalnya. Nah. Oke. Nah, ini ada ternyata. Nah, kali sama bagi sama ya. Kali bagi ya bisa dibuat menjadi fungsi yang berbeda, dibikin jadi satu juga bisa sebenarnya ya. Karena perkalian dan pembagian itu ya saudaraan sih ya. Cuma memang dalam penulisan itu ada suatu saat yang harus dipisah. Contohnya dalam turunan nanti perkalian dan pembagian itu dipisah. Tapi kalau misalkan dalam aljabar di matematika secara umum sih sebenarnya masih satu ini ya, apa namanya, satu suku sebenarnya ya. Yang selanjutnya bentuk yang trigonometri, nah bentuk aslinya itu kan sin x, cos x, tan x. Nah, itu fungsi apa namanya, standarnya. Kalau bentuknya nggak gini, misalkan sin 2x plus 1, ya udah ini harusnya x. Berarti 2x plus 2 itu variabel atau apa, fungsi dalam, sin x itu fungsi luarnya. Tuh, gampang. Nah, contoh soal. Bentuknya seperti ini nih, nomor 1 gimana? Nomor 1. Nah, ya udah ketahuan kan ini bentuk pangkat. Ini fungsi dalam. Dalamnya siapa? Gx ya. Fungsi luarnya ini sesuatu pangkat 9. Oh. Gampang ya. Kalau yang ke bawah ini bentuk akar ya, berarti ini fungsi dalamnya siapa? Fx. Berarti fx, lalu si gx-nya berarti sesuatu akar 3. Ya udah, variabelnya x saja lah, gitu tulisnya biar gampang. Yang selanjutnya di sini sin kuadrat. Waduh. Oke. Jadi bentuknya aslinya itu akan seperti ini nih. Sin 3x plus 1 mereka pangkat 2 aslinya ya. Nah, sehingga kan dari sini kelihatan, oh ini fungsi yang paling dalam, ini fungsi yang agak lebih luar, lalu si yang ukurin akar ini pangkat 2 fungsi yang paling luar. Nah, kita kelihatan nih H, G, F. Oh, berarti yang paling dalam si Fx tadi siapa? Ini ya, 3x plus 1. Lalu yang lebih dalam dikit Gx, yang tadi, oh ini sin, berarti sin x, yang mana ini kita udah ganti aja. Yang paling luar hx ya. Di sini berarti sesuatu pangkat 2. Ya udah, x pangkat 2. Nah, teman-teman juga harus memperhatikan ini variabel yang dibangun itu di sini x. Ya udah, di sini pakainya x. Jangan pakai yang lain, kecuali bentuknya yang tadi fgx, berarti variabelnya variabel gx gitu ya, bukan x. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kayaknya nih malam ini sebentar aja ya, nanti tinggal sisanya mengerjakan tugas. Ada tugas latihan ya, tinggal nanti ini dibuka lagi materinya, nanti saya akan kirim, dicoba nanti dikirim ya. Oke, kita lanjut. Kalau bentuknya kayak gini gimana? Maksudnya apa? Oh, ini apa namanya, ngomongin bentuknya ya, ada pangkat, ada akar, ada trigono, satu lagi kali bagi sebenarnya. Oke, kita lagi
Ini contoh soal lagi. Berarti kalau misalkan FOG X sama dengan akar 5 dari 3X, berarti GX-nya siapa? Ini di dalam ya. 3X. Lalu Fx-nya yang di luar ini ya. Berarti akar 5 dari sesuatu atau variabelnya X. Gampang. Yang ini ya udah sesuatu pangkat 5 sama variabel yang di dalamnya 4X. Gampang ya. Begitupun yang ini contohnya. FOG ini udah. Ini yang pangkat juga tadi udah ya. Berarti yang paling dalam ini, yang agak luarnya sin X, paling luarnya itu sesuatu pangkat 4 tuh. Oh ya benar ya, haknya 5X, lalu GX-nya agak luar, berarti si sinnya ya. Sin nggak mungkin sin 5X ya, kalau aslinya pasti sin X. Fx-nya ya sesuatu yang pangkat 4 tadi. Oke, kalau kayak gini gimana nih? Wah, seru nih. Berarti yang paling dalam 3X, agak luarnya yang akar, lebih luarnya lagi yang sin, yang paling luar yang pangkat 4. Oke. Sebenarnya udah kelihatan urutannya ya. Kalau bentuk sinus atau intinya trigonometri ya. Yang ada di dalam kurung itu duluan, terus di luar kurungnya, terus si pangkat. Biasanya kayak gitu. Arahnya sih kayak gitu ya. Udah kelihatan ya. Jadi kalau bentuknya sin, dari variabel yang paling dalam keluar ke sin atau ke cosnya, terus kalau misalkan ada pangkat baru ke arah pangkat. Oke, kayaknya sudah. Oh, trigonometri. Nah, ini trigonometri ya. Sebenarnya sih kalau standar-standar aja ya. Kalau misalkan kita belajar ya ada sin, cos, tan, ada hiperbolik sin H, cos H, X, tan HX itu hiperbolik. Nah, kenapa? Jadi kalau kita belajar geometri itu seringkali kita geometrinya yang Euclid ya, dan geometri Euclid berarti selain Euclid ada namanya geometri yang tidak Euclid atau geometri non Euclid. Nah, contoh kalau misalkan kita punya garis nih, kalau di Euclid dia nggak bakal ketemu, ya udah ini ke kiri, yang ini ke kanan. Tapi kalau di Euclid bisa garis itu lurus. Contohnya kan ketemu maksudnya. Contohnya kan garis Katulistiwa kan lurus garisnya, tapi nggak terputus ya di dunia ini gitu. Berarti ada sesuatu. Nah itu non Euclid karena bumi itu bulat ya. Kalau misalkan bumi itu datar, kayaknya nggak ketemu ya. Seperti itu. Termasuk kalau misalkan di teknik sipil itu biasanya penggunaan kemiringan itu seringkali bukan pakai sin, cos, tapi pakainya persen. Sebenarnya sama aja. Nah, si persen itu sebenarnya arahnya ke tangan atau tan ya. Tan, tangen. Buta kalau di matematika tangen juga ada sudut ya, tapi ini kemiringan tan. Gitu ya. Pakainya persen. Misalkan dalam 100% naiknya 3, berarti kemiringannya garis ini berarti depan per samping tan desa sebenarnya ya. Tan depannya 3, bawahnya 100, berarti 0,03. Sebenarnya kemiringannya 0,03. Nah, jadi sebenarnya pakainya tan. Kayak misalkan beli truk, truk Hino misalkan di brosurnya daya tanjak tan 40, berarti kemiringan sekian bisa ditanjak gitu. Nah, ini untuk tugas minggu ini. Jadi kalau misalkan di sini ada fungsi bundaran FOG X yang mana fungsinya itu 2X plus 1 pangkat 5, GX itu yang mana, Fx-nya itu siapa. Begitupun yang lain di sini yang nomor 2-nya
akar 3 dari 2x plus 1. Kalau yang nomor 3, nah ini bisa dibuat dua komposisi fungsi ya. Ini sebenarnya satu juga bisa, tapi dibikin dua aja deh. Kalau misalkan dijadiin berdua, berarti gx-nya itu siapa, fog-nya siapa. Lalu di sini juga ada yang 3 lah ya. Hx-nya siapa, gx-nya siapa, fx-nya siapa. Nah, tadi Bapak ngomong ini bisa dijadiin satu, bisa dua. Artinya komposisi fungsinya beda dong. Ya, betul sekali ya. Jadi komposisi fungsi itu teorinya ya tadi ya, menggabungkan dari fungsi. Jadi misalkan dari A ke B ke C. Nah, ini kan ada fungsi pertama fx, ada fungsi kedua gx. Nah, komposisi fungsi itu ya kayak gitu, loncat ya. Atau sebenarnya ini langsung jadi fog. Sebenarnya gitu. Nah, gitu ya. Oke. Oh, hujan. Di sini hujan ya. Allah masih nafian. Nah, seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak, kita cukupkan, tinggal kerjakan tugasnya. Ini kirimnya ke sini. Ya, kemungkinan nanti ngumpulin tugasnya pakai link ini. bit.ly ya, bit.ly/tugas Pak Maulvi, tulis aja di Google pasti muncul. Misalkan nih, buka di sini bit.ly tugas Pak Maulvi, enter. Tugas Pak Maulvi kok nggak mau? Tugas Pak Maulvi kurang L. oh, kurang L. Iya, ternyata kayaknya nulisnya jadi Google ya. Nulisnya di sini. Nah, oh muncul. Lah, kenapa? Kontinya tuh kenapa? Ada sesuatu kah? Nah, tinggal nanti diisi uploadnya. Oke, ini tugas minggu 2 ya. Di sini ada pilihannya. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, pengen ngecek dulu siapa saja. Jadi kita sebenarnya ada siapa? Ini saya coba pakai apa namanya? Udahan. Ini baru selesai masuk, berarti belajar sendiri ya pakai file nih Refriva. Saya nyoba pakai email yang satunya nih, email mahasiswa sebenarnya. Dosen saya itu bisa ini loh, apa namanya, break room pakai Google Meet, baru tahu. Dan ini ternyata nggak bisa. Kayaknya emang dosen saya sakti sih ya, bisa breakout room. Ini nggak ada ya. Oke lah, kita absen kehadiran dulu. Oke, tugasnya juga jangan lupa disubmit. Ini kan sengaja dipercepat biar tugasnya cepat, nanti bisa ibadah, yang mau ngaji, yang mau ke masjid musola gitu ya, masih ada waktu gitu ya. Tugas sampai kapan kumpulin, Pak? Sampai minggu depan. Oke. Mantap, Pak. Ya, kalau mau sampai jam 12 malam ya. Tuh. Aduh, kayak gak ada hari lain ya. Kecuali emang nilainya ditunggu besok ya. Gimana lagi? Enggak kok, ini yang penting Emang dia Bapak yang paling the best, Pak. yang belajar. Wah, itu nggak nambah nilai ya, Muji kayak gitu ya. Oke, Iya, Junaidi. Pak.
Hadir Pak, hadir. Di Rido Bagus. Hadir Pak, hadir. Ridho hadir. Muhammad Maulana Gibran. Hadir Pak. Bumi. Hadir Pak. Sela. Kayaknya hadir semua ya. Asep. Hadir Pak, hadir. Fajar. Fajar hadir Pak. Devi. Devi hadir. Muhammad Sabil. Muhammad Fazril. Andris. Andres Saprudin. hadir Pak. Andres hadir Pak. Oke. Ini yang silang kenapa ya? Ajis Gali. Ajis nggak ada, Gali nggak ada. Oh, Sabil Pak. siapa yang hadir? Sabil Muhammad Sabil. Hah? Putus-putus. Muhammad Sabil Abbas Pak. Muhammad Sabil Abbas. Oh, oke. Oke ya. Pak, yang belum KRS-an ngelis absen apa gimana Pak? Ya, boleh ngelis absen di grup ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Silahkan kerjakan tugasnya biar bisa mendapatkan esensi dari fungsi komposisi yang dimaksud saya apa. Jadi ketika kita melihat sebuah fungsi, oh ini bisa dipecah nih seperti ini. Jadi ketika nanti materi turunan itu akan lebih cepat lagi. Oke, untuk hari ini saya cukupkan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Nanti kita ketemu lagi minggu depan insya Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.